itulah tobat yang bersangkut paut dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wattadaruku in kana zambu tarka fardin min furudil ibadat fa in taraka nahwa salatin fala tasihhu taubatuhu illa in kana fawra wa fasaqa bitarkih. Dan termasuk di antara syarat-syarat tobat memperdapati jika adalah itu dosa meninggalkan keparduan dari keparduan ibadat. Maka apabila seseorang meninggalkan seumpama sembahyang, maka tidak sah tobatnya kecuali jika adalah memperdapatinya itu segera, dan berdosa menjadi fasik dia dengan sebab meninggalkannya memperdapati dengan segera tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi apabila kita meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa, dan kita tobat kepada Allah, artinya kita sudah menyesal dan kita sudah melakukan sembahyang sekarang dengan baik dan sudah mencita-cita kada akan meninggalkan sembahyang lagi. Nah, maka ditambah lagi kita mesti membayar hutang-hutang kita itu, membayar hutang-hutang itu. Apabila kita tidak membayar hutang-hutang itu, maka tobat kita tidak sah, belum lagi dikatakan tobat artinya, dan kita menjadi orang yang fasik lagi, menjadi orang yang fasik dengan sebab kita meninggalkan membayar qadaan itu. Nah, wa fasaqa bitarkihi. Jadi mengqadanya itu segera. Bila kita kada segera, berarti kita berdosa karena melambatkan membayar qadaan itu. Apabila qadaan itu kita tinggalkan dengan tanpa keuzuran. Nah, jadi kita wajib fardu ain, tiap-tiap orang mesti menghitung adakah atasnya sejak balik sampai sekarang ini meninggalkan kewajiban sembahyang atau puasa. Bila kita rasa-rasa ada, nah maka segeralah mengqadanya, segera mengqadha. Arti segera mengqadha itu kita tidak boleh melakukan apapun daripada ibadah-ibadah lain, apalagi yang hukumnya sunat. Nah, sebelum kita bereskan mengqadha yang wajib ini. Nah, oleh karena itu para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab fikih, jangan hendak kita sembahyang sunat kalau masih kita ada hutang yang fardu yang belum beres itu. Nah, jadi waktu sembahyang duha kada usah sembahyang duha, bayar qadaan aja, bayari qadaan. Kada usah melaksanakan sembahyang qabliyah, ba'diyah, kada usah, baik bayar hutang aja, karena ini dituntut di akhirat. Kalau kita kada sembahyang duha, kita kada dituntut di akhirat. Kalau kita kada sembahyang qabliyah, ba'diyah, kita kada dituntut di akhirat. Tapi kalau kita kada bayar hutang qadaan, nah ini dituntut di akhirat. Jadi utamanya itu.
apabila kita ada kecenderungan hati melaksanakan yang sunat, tapi hutang masih ada, cuma kada mau meninggalkan yang sunat, berarti orang ini ada tujuan lain, kada ikhlas karena Allah. Asa sayang sembahyang duha ditinggalkan, padahal hutang masih banyak lagi qadaan, tapi kada mau meninggalkan sembahyang duha, berarti sembahyang duhanya ini kada murni karena Allah. Kalau murni karena Allah, kada sembahyang duha mesti mengqadha itu yang dilakukannya. Nah, wa fasaqa bitarkih, dan dia fasik meninggalkan membayar hutang itu, jadi fasik. Nah, bila orang fasik ini banyak risikonya. Jadi imam sembahyang makruh diikut, jadi saksi kada sah jadi saksi karena orang fasik. Nah, jadi kalau sudah tahu bahwa kita ini banyak hutang qadaan yang belum dibayar, padahal kita ini bisa membayarnya sekarang tapi belum dibayar, nah kita ini orang fasik. Kalau merasa fasik, jangan hendak jadi imam sembahyang, jangan hendak jadi saksi, jangan. Kalau seorang mengetahui bahwa diri seorang ini masih fasik lagi. Nah, wa fasaqa bitarkihi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fa'in lam ya'rif miqdara ma alaihi minas salawat masala, jika dia tidak mengetahui kadar sesuatu yang wajib atasnya dari sembahyang umpamanya, ini kada ingat lagi berapa jumlah sembahyang itu, ini kebanyakan kada sembahyang nih, kada ingat lagi zuhur berapa kali zuhur, asar berapa kali asar, kada ingat lagi. Nah, macam apa itu? Faqala al-Ghazali, berkata Imam al-Ghazali, taharra wa qada ma tahaqqaqa annahu tarakahu min hini bulughi, maka dia hendaklah mengintai dan mengqada sesuatu yang dia yakin bahwa dia meninggalkannya dari ketika baliknya itu. Ambillah yang yakin, supaya yakin berapa kira-kira zuhur, ya anggap yang yakin misalnya 100 zuhur tertinggal, asar 100 asar, nah, maghrib 100 maghrib, subuh 200 subuh, terbanyak sedikit subuh. Ambil yang yakin. Nah, bayari. Ada waktu nang lapang bayar, ada waktu lapang bayar, ada waktu lapang bayar. Arti lapang itu waktu yang sudah kita selesaikan kewajiban lain kita. Misal kewajiban lain kita apa? Misal mencari nafkah untuk keluarga, itu kan kewajiban juga. Nah, sudah selesai mencari nafkah, ada waktu kosong, bayari hutang sembahyang itu. Nah, habis sembahyang fardu nang hadir, ada waktu kosong, bayari hutang itu. Nah, bayari aja hutang itu sampai kita yakin bahwa sudah beres. Nah, sudah selesai. Nah, bila sudah selesai itu, maka tobat kita hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, kalau ada hadis-hadis atau amalan-amalan yang ada menyebutkan misalnya bahwa barang siapa sembahyang ini 2 rakaat atau sembahyang ini 4 rakaat, maka dia bisa mengqadha sembahyang ketinggalan 70 tahun. Nah, kalau ada hadis-hadis seperti itu, jangan diperpegangi, karena ada hadis-hadis yang beredar, entah hadisnya palsu atau dhaif atau apa, yang bunyinya itu antara lain misal bila sembahyang ini 4 rakaat, ini surahnya, ini membayar qadaan 70 tahun. Nah, itu ada hadis itu, cuma hadisnya kada dijamin keasliannya, maka jangan dipegang hadis itu, jangan dipegang. Kalau hendak melaksanakan sembahyang itu, laksanakan ya sembahyang itu, cuma bayar qadaan, tetap bayar qadaan.
fi tarki nahwi zakatin wa kafaratin wa nazrin ma'al imkan tatawaqqafu sihhatu taubati ala isalihi mustahiqqih. Dan pada meninggalkan seumpama zakat, meninggalkan seumpama kafarat, meninggalkan seumpama nazar beserta mungkin membayarnya, maka terhentilah sahnya tobat atas menyampaikannya itu bagi yang berhak. Nah, zakat misalnya, orang ini zakat, mestinya zakatnya 1 juta. Nah, beberapa tahun ininya mengeluarkan zakat selalu kurang dari itu, berarti ini orang maksiat kepada Allah. Lalu ini hendak tobat. Nah, tobat, menyesal, kada akan mengulang lagi, berhenti melakukan itu. Nah, tobat itu masih belum sah lagi kalau kada membayar hutang-hutangnya kepada orang yang berhak menerima zakat itu. Nah, Allah kada menerima lagi tobatnya kalau belum dibayar hutang-hutangnya kepada yang berhak menerima zakat itu. Nah, demikian pula kafarat. Nah, orang bersumpah misalnya, lalu dia melanggar sumpahnya, itu ada kafarat dengan bayar beras sekian liter. Nah, kada dibayar-bayarnya kafarat, padahal mampu bayar. Nah, lalu orang ini berdosa, tobat inya kepada Allah, tobatnya kada diterima Tuhan kalau belum dibayari kafarat itu. Atau nazar misalnya, hanya ini benazar, aku benazar memberi si fulan beras sekian, aku benazar memberi si fulan misalnya sekian. Nah, benazar kada dibayar nazar ini, nah itu adalah dosa. Tobat inya kepada Allah, tobatnya kada diterima kalau belum ditunaikan nazarnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah itulah tobat yang bersangkut paut dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.